Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 18 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat.
Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cita-cita Allah ketika menciptakan manusia. Kisah pilu tentang agama diceritakan sebagai berikut. Ada seorang ayah berjalan bersama anaknya. Sesampainya di sebuah tempat yang damai dan tenang, sang anak bertanya, "Mengapa di sini begitu tenang?" Jawab sang ayah, "Karena di sini tidak ada agama." Melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah desa yang gaduh, orang berkelahi, berdebat, saling menyerang, dan lain sebagainya. Sang anak bertanya lagi, "Mengapa di sini begitu kacau?" Sang ayah tersenyum menjawab, "Karena mereka beragama." Saudara terkasih, ilustrasi tadi yang menjadi dasar kritik pedas Yesus dalam bacaan hari ini. Yesus datang membawa amanat Allah agar orang kembali saling mencintai, saling mengasihi, dan hidup dalam damai seturut cita-cita Allah ketika menciptakan dunia. Tetapi kenyataan mempertemukan Yesus dengan realitas yang sangat bertolak belakang. Orang terobsesi dengan agama menciptakan berbagai macam kerumitan dalam hidup, dan dengan berani membelokkan cita-cita penciptaan, bahkan cita-cita Sang Pencipta sendiri. Teguran keras Yesus untuk kaum beragama pada masanya. Sebuah kalimat bijak berkata, "Jika kita lelah dalam hidup, bersabarlah. Dunia memang tempatnya untuk lelah, kenyamanan hanya ada di surga." Dalam gambaran kita, dapat dikatakan Allah kecewa hingga memindahkan apa yang dulu Ia ciptakan sebagai tempat nyaman, tetapi kemudian dirusak oleh manusia karena jebakan dosa. Yesus kini membawa warta bagi kita yang lelah dan letih berjuang dalam hidup, bahwa Allah tetap mencintai kita ciptaannya dan menyediakan tempat baru di surga yang sesuai dengan cita-citanya dulu ketika menciptakan dunia. Dan untuk warta sukacita ini, Yesus bahkan harus rela bertaruh nyawa, mati di salib, agar kita percaya bahwa lelah dunia ini akan terbayar ketika kita atas karunia keselamatan masuk surga abadi.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.